Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah. Ya, sobat era sekalian, kita tadi lihat ya pidato dari Luhut Binsar Panjaitan yang lupa menyapa Gibran Raka Buming Raka. Kita tidak tahu ini kesengajaan, alam bawah sadar, atau bagaimana ya. Karena kemudian memunculkan tafsir macam-macam ya. Ini misalnya ada yang mengatakan Luhut dianggap mulai tinggalkan Jokowi, Stefan Antonio, _2 bisa segera diusut dosa-dosanya selama 2 periode. Oke. Fajar.co.id Jakarta. Pegiat media sosial Stefan Antonio menyoroti momen dalam sebuah acara di mana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Panjaitan tidak menyebut nama wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dalam sambutannya. Nanti kita putar lagi ya videonya. Hal ini dianggap sebagai sinyal melemahnya pengaruh Presiden ke-7 Jokowi di kalangan loyalisnya. Rasanya nggak sampai setahun pengaruh Jokowi ini bakalan tergerus habis sama sekali, ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio_. Ia juga mengingatkan bahwa Luhut yang selama pemerintahan Jokowi dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan dengan sejumlah jabatan strategis, kini tampaknya mulai mengambil sikap berbeda. Oke, padahal di rezim bapaknya Opung, Luhut ini dipercaya jabatan berangkap-rangkap sampai pusing ngitunginnya, cetusnya. Hal serupa sebelumnya juga ditunjukkan oleh politisi lain seperti Marwarar Sirait. Diawali oleh Marwarar Sirait, kemarin Opung Luhut Binsar juga nggak nyebut nama Gibran. Stefan menuturkan. Stefan bilang situasi itu merupakan asal dari pergeseran dukungan politik terhadap Jokowi. Ia bahkan berharap agar di masa mendatang Jokowi dapat dimintai pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan selama 2 periode pemerintahannya. Semoga setelah semua loyalisnya balik badan dari Jokowi bisa segera diusut untuk mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya kepada bangsa ini, kuncinya. Sebelumnya politikus PDIP Adiana Pitupulu juga menyoroti sambutan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia tersebut. Ya, pasalnya Luhut tidak menyebut nama wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dalam sebuah acara resmi. Penelusuran Fajar.co.id, sambutan Luhut tersebut diketahui dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA pada Selasa. Dalam pembukaannya, Luhut hanya menyapa Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang hadir, namun tidak menyebutkan nama wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang turut hadir dalam acara tersebut. Kendati demikian, dalam video lain suasana terlihat cair di penghujung acara. Luhut dan Gibran tampak akrab, saling melontarkan senyum di atas panggung sebelum meninggalkan lokasi. Mungkin Luhut Binsar Panjaitan merasa dihina ya mungkin ya. I don't know exactly. Mungkin dalam pikirannya, dalam hati kecil, kok bukan saya yang jadi wakil presiden? Saya jauh lebih pantas. Bahkan presiden pun saya pantas begitu ya. Mungkin itu yang dia pikirkan. Kok anak bocah kecil ini yang nggak ngerti apa-apa menjadi wakil presiden ya. Walaupun karena memang Luhut kan tidak ikut-ikut dalam soal wakil presiden ini kan, kelihatan dia bukan orang yang bela mati-matian. Dia bela Prabowo tapi tidak bela Fufu Fafa rasanya ya. Ataukah saya salah? Coba kita dengar lagi sih ngomong apa dia, coba. Sekali lagi kita setel ya untuk mengetahui persis bagaimana apa inikah sengaja atau tidak sengaja, atau suatu hal yang sengaja tapi pura-pura tidak sengaja, kan bisa jadi begitu ya, pura-pura dia lupa ya, padahal untuk melakukan delegitimasi. Coba kita lihat, coba. Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan.
Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah. Ya, saudara sekalian, terlihat ya, 2 kali dia menyebut presiden, tetapi dia tidak mention wakil presiden. Cuma memang ya, saya tidak melihat ya, apakah itu ada potongan ketika dia menyebut presiden dan para menteri. Karena di antara presiden dan para menteri harusnya ada wakil presiden. Tapi kemudian Bapak Presiden, transformasi digital masih presiden juga, tidak menyebut wakil presiden. Lagi-lagi dia Nasional, tidak. Bapak Luhut Jadi Binsar dalam 2 Panjaitan. kesempatan dia hanya menyebut presiden saja. Padahal kalau dia mau menghormati dia sebutkan presiden dan wakil presiden. Harusnya begitu. Tetapi ya Bapak tidak Presiden demikian Republik ternyata Indonesia, ya. Para menteri, Tapi kepala lembaga negara, Luhut ini serta hadirin orang yang berbahagia. ketika Assalamualaikum Jokowi warahmatullahi lengser memilih untuk melepas Jokowi ketimbang menghadiri acara-acara yang dihelat Prabowo Subianto. Apakah karena pada waktu itu belum jelas posisinya di pemerintahan Presiden Prabowo sehingga dia lebih memilih seperti ini, ataukah bagaimana? Yang jelas dia memilih untuk mengantar Jokowi ya. Lucu juga ya, karena Luhut Binsar Panjaitan adalah mantan atasan Prabowo Subianto, sama-sama kaya raya sekarang ini 2 orang ini ya, sama-sama bisnismen selain jenderal ya, dan sama-sama jenderal kehormatan. Luhut jenderal kehormatan, surprisingly kemudian walaupun sudah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo Subianto bisa dapat bintang 4 juga di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Oke, sobat era sekalian ya. Kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Kekuatan Raja Jawa makin melemah, sang provokator Refli Harun. Provokator. Kemudian dalam perahu pura-pura tidak tahu, kesian gak disapa si bocah Tamia. The power of Mukandeso and pencitraan. Saya harap Anies mencontoh sosok Mulyono agar mendapat simpati rakyat, karena watak rakyat Indonesia itu tidak suka dengan orang cerdas dan orang yang suka mengkritik orang lain. Begitu ya, kaget kocak. Opung gak usah lagi nurut-nurut sama Jokowi. Bang, si Leon anak buah Anies jadi deputinya Cak Sarimin. Yang era tahu deputi ini jabatannya apakah staf khusus atau dirjen. Leon anak buah Anies jadi deputinya Cak Sarimin. Ya, Cak Imin kan ya tahu lah, Cak Imin kan ada maksudnya kan. I don't know exactly. Yang jelas kalau deputi kan harusnya dia melalui bidding ya, karena deputi itu jabatan struktural bagian eselon 1 itu ya. I don't know exactly, tapi ya sudahlah ya.